Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilkan, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan budaya positif. Tidak lupa selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam acara kali ini, saya selaku CGP Angkatan 10 sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan apa namanya itu Bu Haji, saya kok lupa. Pokoknya intinya menyempatkan waktu, baik itu pikiran ya, dalam acara pengimbasan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama menuju ke Indonesia emas ya, amin. Dan terutama bisa membuat pola pikir kita sebagai seorang pendidik menjadi terbuka akan pentingnya sebuah pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi terhadap siswa atau murid. Untuk yang pertama, saya mohon untuk Ibu Haji selaku perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sepatah dua kata dalam membuka acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf UPT 313 Gresik. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi setengah siang ini kita bisa mengikuti acaranya Bapak Hidir Firdaus dalam acara pengimbasan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan 1-2 patah kata kepada Bapak Hidir Firdaus yang pada saat ini melaksanakan acara pengimbasan budaya positif. Saya mewakili Kepala Sekolah sangat berbangga hati sekali, bangga sekali. Karena apa? Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya sekolah kita ini termasuk sekolah kecil, sekolah yang ada di daerah terpencil, sekolah yang siswanya tidak begitu banyak seperti sekolah-sekolah yang ada di kota. Tetapi SDM kita harus diacungi jempol, SDM kita bagus. Dulu sebelum Pak Hidir ini, oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu. Selamat kepada Bapak Hidir Firdaus yang telah masuk dalam CGP Angkatan 10 ya. Sebelum Pak Hidir ini Ibu, Bapak, kita tahu Ibu Yustianingsih juga pernah masuk dalam CGP Angkatan ke-9. Jadi kita boleh berbangga hati, patut berbangga hati, karena dengan keadaan kita yang ada di
daerah terpencil dengan keadaan kita yang ada selalu sekolah kecil, masuk sekolah kecil tetapi SDM kita bagus. Kita tunjukkan Bu di luar sana bahwasanya kalau daerah terpencil, kalau siswanya sedikit kita tidak bisa berprestasi itu adalah salah. Buktinya apa? Buktinya kita sudah bisa membuktikan guru-guru kita adalah guru-guru yang berprestasi. Mudah-mudahan dengan Bu Yustianingsih sudah, Pak Hidir sudah, yang lain guru-guru muda-muda yang lain ini bisa mengikuti jejak Pak Hidir untuk bisa ikut masuk dalam guru penggerak. Guru penggerak itu guru yang pinter Bu, guru yang harus punya banyak inovasi seperti Pak Hidir ini. Saya yang mewakili kepala sekolah dan semua yang ada, guru-guru yang ada di sini, Pak Hidir selalu mendorong Pak Hidir untuk tetap semangat. Begitu juga dengan Pak Hidir, kita mendorong Pak jenengan yang apa? Jenengan yang beraktivitas. Nah nanti pada saat Pak Hidir membutuhkan kita untuk membantu, jangan malu Pak Hidir, jangan sungkan. Kita semua pasti akan bantu selama Pak Hidir membutuhkan kita. Mempersiapkan anak-anak, melakukan acara apa saja. Kalau Pak Hidir butuh, saya butuh teman-teman yang lain, monggo kita semuanya pasti siap. Dan tidak lupa saya dan guru-guru semua yang ada di sini mendoakan Pak Hidir. Mudah-mudahan dalam melaksanakan CGP ini nanti Pak Hidir bisa sukses, bisa berlanjut sampai sukses membawa harum nama sekolah kita di kancah Kabupaten Gresik dan Jawa Timur pada umumnya. Saya kira itu Pak Hidir yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Pak Hidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji atas motivasinya. Saya luruskan sedikit ya Bu ya. Sebenarnya yang mau ikut CGP itu tidak harus pinter dan inovatif Bu, tapi yang mau Bu itu aja. Kalau mau bisa Bu ya. Saya juga tidak bisa pahlawannya Bu. Oke. Terima kasih Bu Haji. Nah setelah itu mohon izin saya akan langsung mengimbaskan apa yang saya dapatkan di sini. Bapak Ibu guru, kita sharing aja, fleksibel. Jadi saya menjelaskan, kalau ada yang ditanyakan silakan langsung, kita langsung tanya jawab gitu. Jadi tidak terlalu kaku, enjoy tapi manfaatnya dapat, begitu saja. Oke, terima kasih banyak Bu Haji. Mohon izin saya sambil disambi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang ini. Mohon maaf ini di ruang virtual belum saya edit. Pemahaman budaya 1.4 budaya positif ini adalah pengembangnya Andri Nur Cahyadi SPDMS, dia Siatira Jasa Dr. Murti Ayu Wijayanti. Selanjutnya agenda kita hari ini yaitu ada pembukaan, kompetisi lulusan, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kita langsung saja kepada pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ini boleh dijawab setuju, boleh dijawab tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh menjawab setuju atau tidak setuju. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju? Setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Nomor 2.
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Ya, kita simpan dulu jawaban yang tadi. Sekarang kita ke perubahan paradigma, di mana kegiatan kepalan tangan ini bisa dicoba pada anak didik siswa kita. Yang pertama, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, sedangkan teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka agar bisa membuka kepalan Anda. Kira-kira berhasil atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu, jadi ketika mengepal sesuatu, punya sesuatu yang berharga, ya kan? Terus temannya itu berusaha agar Bapak Ibu membuka tangannya dengan cara merayu, menyuap, menghardik, mengancam. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang menggenggam kepalan itu bakal berhasil atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Oke. Nah, kita lanjut perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Kita simpan jawaban tersebut nanti. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak dan untuk memaksa. Ini teori kontrol. Kita lanjut. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi di sini ya, ini perubahan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ya, dimana kita itu seringkali kadang, menurut saya pribadi biasanya sering itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu itu kayak gini karena menurut ini saya benar, gitu. Kamu tuh nulislah yang tegak bersambung karena menurut saya itu benar. Sebagai seorang guru biasanya kita mencoba mereka mengikuti apa kata kita, biasanya seperti itu kan. Sedangkan di teori kontrol atau teori pilihan, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai seorang guru dirubah mindsetnya menjadi bahwa tidak semuanya siswa itu punya pandangan sama seperti kita. Mereka punya prinsip sendiri terkadang. Ya, berperilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Kadang siswa kita panjat pohon, panjat kemana gitu, tidak bagus turun, kan kita menilainya, oh itu tidak bagus. Saya tuh biasanya berpersepsi seperti itu. Sedangkan teori kontrol di sini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pasti anak itu punya alasan kenapa dia naik ke atas pohon, dia naik ke atas dinding, pasti punya tujuan. Sebagai guru, kita nanti akan menuju ke sana, memahami maksud tujuan siswa itu seperti apa. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang masalah genggaman tadi. Kadang orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi masalahnya genggaman tadi, bujuk, rayuan, ya. Kita itu sebenarnya yang bisa mengontrol buka atau tutup itu diri kita, bukan orang lain. Iya kan? Kalaupun dia merayu, dia menyogok, itu kita yang menentukan, bukan mereka. Bukan karena sogokannya banyak, bukan gara-gara rayuannya gombal, bukan, tapi kita yang mau sebenarnya. Kita yang mau membuka. Jadi
berpikirnya seperti itu, bukan karena dia itu pintar, bukan, tapi karena kita yang mau itu. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya kalau kita ada siswa, saya biasanya kebanyakan kalau siswa tidak nurut pasti saya maksa biasanya. Ayo kamu mau kak nurut, ayo kan gitu kan biasanya. Nah, kalau dalam teori kontrol itu kita diajak berkolaborasi dengan Kansus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dia tidak nurut, nah kita lihat dari sisi mana kita bisa masuk untuk bisa bekerja sama, apa yang mau kita, apa yang mau dia. Jadi terbentuklah sesuatu pembelajaran yang kolaboratif di situ. Terus model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Nah, ini menang kalah biasanya kita sekarang berkali berpikir kalau nggak kalah ya menang. Itu kalau di teori kontrol mikirnya adalah menang. Kenapa seperti itu? Karena belum tentu yang kalah itu benar kalah, tapi kadang kalah itu bisa menjadi sebuah kemenangan. Karena semua yang mengontrol diri kita sendiri, yang merubah pola pikir juga diri kita sendiri. Nah, disiplin positif di sini ada beberapa bagan di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, bla 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 bla. Terus semua memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu guru pasti memiliki tujuan. Nah, kita akan belajar model berpikir menang-menang, kolaboratif, konsekuensi menciptakan, realita kita berbeda. Terus turun ke sini, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, teori motivasi. Jadi di sini kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini jika terpenuhi, maka akan mudah untuk kita mendidik anak. Terus 5 posisi kontrol, ada penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nanti kita di sini akan melihat kita itu ada di posisi kontrol yang mana. Apakah penghukum, apakah sebagai teman pada siswa, atau pemantau saja. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan jelas. Dan kita akan belajar segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah pemecahan masalah. Jadi ada segitiga cara untuk memecahkan masalah. Anak itu sendiri yang memecahkannya, kita hanya memberikan kontrol saja. Apa materi disiplin? Ya, ini kita next saja. Nilai-nilai kebajikan, ada mandiri, bernilai kritis, kebinakaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang terdapat dalam profil belajar Pancasila. Terus kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Itu timbul dari eksternal biasanya, tidak enakan gitu ya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu dari luar biasanya, karena kita biasanya termotivasi dari luar. Kita tidak enak, akhirnya kita melakukannya. Untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari internal. Biasanya tujuan disiplin itu dari dalam diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini jawaban yang tadi di awal. Dihukum oleh penghargaan
pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, perhargaan hukum, perhargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak. Jadi kadang kita berpikir dengan perhargaan siswa akan berubah, karena gitu kan, kita kasih reward, gitu, bisa kita kasih sebuah punishment, kita kasih reward itu kita berharap dia akan mengulangi perbuatan baik itu lagi. Ternyata jangka panjangnya itu bisa mengurangi ketepatan dan tidak efektif dalam memberikan penghargaan itu dan pembelajaran. Dan juga bisa merusak hubungan. Kenapa? Kadang itu siswa kalau nggak dikasih penghargaan dia nggak akan respect sama kita. Gitu. Terus dihukum oleh penghargaan itu akan menurunkan kualitas, dimana kalau dia sudah tahu, oh apa nanti ini nggak dapat biskuit ya saya nggak akan maksimal dalam menjawab pertanyaan. Biasanya seperti itu yang kita temui. Biasanya kita sering menemui bahwa ayo mengerjakan ini, hadiahnya apa gitu. Ya itu bisa menurunkan kualitas. Jadi dia tidak dari diri sendiri tapi dari eksternalnya yang melakukannya. Penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya kalau sering dikasih penghargaan, yang penting dia menyelesaikan. Jadi dia tidak bisa mengembangkan lagi kreativitasnya karena dia tahu saya melakukan seperti ini aja sudah dapat penghargaan. Ngapain saya moyo-moyo mengembangkan lagi kreativitas saya gitu. Jadi itu bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi dia biasanya melihat dari luar, tidak dari dalam dirinya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan melihat ini bentuk kebajikan. Kita lanjut saja. Ini contoh kalimat atau kata yang bisa kita contoh dalam memberikan apresiasi kepada siswa dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bukan dengan penghargaan, tapi kita dengan memberi reward dari ucapan sehingga bisa mengangkat dia melakukan itu lagi dari dalam dirinya, bukan karena sesuatu apresiasi atau hadiah dari luar. Terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Ini bisa kita bisa terapkan ketika mereka membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu guru tahu apa itu hukuman? Tahu itu konsekuensi? Hukuman biasanya terjadi kalau siswa tidak mematuhi, kan ya? Nah, kalau konsekuensi biasanya hukuman yang diterapkan kalau siswa itu melanggar dalam perjanjian, biasanya gitu ya. Kalau kamu tidak buang sampah kalau kamu coret-coret di meja, konsekuensinya kamu harus bersihkan meja itu sampai bersih, gitu ya. Tapi kalau hukuman biasanya langsung langsung dicas ke anak itu. Kita lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Hukuman. Karena ada tulisan seperti oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bejokan. Oke, kita lihat ya. Mencetak 100 kali ternyata itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi basket ternyata karena sebuah hukuman. Push up juga hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan konsekuensi. Murid hukuman. Dan lari konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Yang terlambat 10 menit. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat, nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini berupa paksaan kan, dipaksa. Itu adalah hukumnya. Kamu harus menulis itu karena terlambat. Ya. Terus ada pertanyaan di sini. Lanjut. Oke. Mau ditanya? Silakan. Ya, masih bingung. Iya, baik. Saya mau tanya itu baik. Iya. Yang poin 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk hukuman. Yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besokan. Iya. Itu kok beda. Iya, kok konsekuensi. Maksudnya yang membedakan apa? Padahal konsepnya saya kira sama-sama disuruh lari mengelilingi lapangan. Pertanyaannya bagus. Di sini biasanya hukuman itu tidak ada kesepakatan awal. Di sini dia telat, langsung kamu lari 2 kali. Kalau di sini kan kita ada kesepakatan di awal. Kamu telat berapa menit, konsekuensinya ini. Gitu. Jadi berada pada kesepakatan kita di lapangan. Gitu. Kalau belum apa-apa, siswa kok telat kayak contohnya setiap hari Senin kita akan cek siapa yang nggak potong kuku. Udah stop di situ, tidak ada konsekuensi. Misalnya setiap hari Senin yang tidak potong kuku sampai 10 jari kuku itu akan dipotong di kantor. Itu konsekuensinya. Tapi setiap hari Senin kita akan periksa cek untuk potong kuku. Nah itu kalau gak ada yang potong kuku, kita langsung menghukum dia, langsung dipotong. Itu pasti shock. Kamu gak potong kuku, ayo ke kantor. Itu pasti akan tertekan. Itu pasti akan kaget. Karena dia tidak tahu akan hukuman berikutnya, perjanjiannya gitu. Itu yang akan jangka panjang, akan kena mental gitu. Kalau saya tanya Pak, ya mungkin itu dari untuk yang kalimat bertanya itu pertama itu kan 100. Kalau di saya kan kebetulan saya punya konsekuensi sama satu siswa saya itu kan bukannya berkali-kali ya, tiap hari terlambat itu ya. Jadi konsekuensi saya itu mencatat 1 kali, memang kayak gitu. Dan saya adakan antara orang tua dengan saya itu pendekatan dulu. Jadi selain mengasah untuk menulis, namanya bisa tadi. Jadi saya menerapkan itu bukan seperti itu. Jadi ranahnya untuk
yang banyak itu kelas tinggi mungkin bisa, tapi untuk ranah yang anak kecil yang kelas 1 2 itu saya maksudnya konsekuensi seperti itu. Jadi tergantung kitanya, kita mau pendekatan dulu atau gimana biar tidak menimbulkan apa ya, kayak ketakutan gitu loh Pak. Saya nggak mau kalau diajari guru kayak gitu, khawatirkan kayak gitu. Jadi saya ajukan orang tuanya kok sering terlambat, ini gimana? Alasannya kan kemarin kan rumahnya jauh, semakin kesini kan ini bambunya sering terlambat, terus semakin sedikit kesini nggak ada yang ngantar gitu, jadi Ya itu termasuk konsekuensi. ya Karena gitu. dulu sampai memikirkan biar anak ini tidak jangka panjang ketakutannya Iya. berkelanjutan. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung dihukum, itu bisa tahu. Ya udah betul itu. Benar. Baik, Iya. satu lagi. Iya. Berarti pada intinya hukuman itu bisa menjadi suatu konsekuensi ketika ada kesepakatan Iya. global gitu Pak. Iya. Betul. Kadang sepele tapi kadang kita kan kok ini ya, itu yang mempengaruhi mental kadang anak-anak. Kadang dia tidak tahu tiba-tiba ini salah ya ikut gitu, nggak tahu kalau mau dihukum itu gitu loh, langsung berdek. Nah itu ya. Kalau dia tahu konsekuensinya berarti dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu. Itu nanti kita akan masuk ke restitusi dari situ. Oke, kita masuk ke restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang ingin mereka menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, ini banyak sekali ya. Ini pun tak bacakan apa? Banyak sekali. Identitas, gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3 sekarang, tadi kan 2. Hukuman, konsekuensi, sekarang ada 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi konsekuensi itu sudah termasuk dalam disiplin, tapi masih poin setengah, belum sempurna. Sedangkan restitusi ini udah menurut di sini udah sempurna dalam menangani anak, sehingga dia memiliki mental yang lebih kuat. Misalnya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid jangka pendek, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapat penguatan. Perilaku agresif, pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Banyak sekali ini ya. Nah, ini langsung aja kayak gini. Peraturannya, kalau di hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi kalau hukuman itu biasanya global tanpa menjelaskan konsekuensinya. Seperti tadi, kalau hari Senin periksa kuku, nggak potong kuku, ikut ke kantor langsung dipotong. Di situ ya pakai gunting rumput misalnya ya, buat nakut-nakutin ya. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, itu konsekuensi. Jadi dia udah tahu duluan. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, murid akan membenci kalau hukuman, dia akan seterusnya akan ingat. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan itu. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain.
Jadi kita ini udah masuk ke restitusi, di mana nanti kita bisa menerapkan restitusi tersebut kepada siswa kita, dan itu bakal enak sekali menurut saya. Menurut saya itu enak sekali tanpa kita harus susah payah. Nih, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita belajar keyakinan kelas. Ini nanti berhubungannya dengan restitusi. Kita lompat sedikit, kenapa harus ke keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu harus terbentuk dulu di suatu kelas supaya mereka tidak efek jerah yang ditimbulkan dari efek hukuman itu ada. Jadi kesepakatan sebelumnya itu harus disepakati betul-betul di kelas tersebut. Oke, bagus sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu betul seperti itu, mungkin ada lagi yang punya bukan gitu. Peraturan dan keyakinan itu bukan gitu. Mungkin ada yang pengen mengutarakan lagi atau sudah pas gitu. Saya lanjut kalau gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini peraturan kan dari eksternal. Iya kan? Yang buat itu lembaga, yang buat itu dari luar. Keyakinan itu untuk menjadikan peraturan itu nancep dari diri kita. Jadi kita yang punya keyakinan sendiri berdasarkan peraturan itu. Kita lihat ya. Kita lihat. Sebelum ke sana, kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas yang katanya Bu Yus tadi, kita punya kesepakatan kelas harus kita patuhi ya. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami yang peduli, aktif belajar dalam urusan sekolah ya. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Dari kalimat ini menurut Bapak Ibu guru, yang mana yang menurut keyakinan kelas? Apa sudah yakin semua? Wih, yakin kelas. Dari ini, dari A, B, C. Apakah semuanya sudah termasuk keyakinan kelas? Kalau menurut saya, untuk kesepakatan kelas itu kan tidak harus itu ya Pak. Gitu. Karena kebetulan sebelum ada itu kan hal-hal yang selalu timbul di kelas itu kita jadikan poin. Jadi ada titik poin yang didahulukan, ada yang diakhirkan, itu kan kita menentukan dulu. Biasanya kalau di kelas saya itu kan kayak tugas gitu, tugas kelompok itu ada yang nggak mau ngerjakan, nggak mau gabung lah istilahnya, terus maunya sama itu aja. Jadi itu yang menimbulkan menjadikan poin utama dalam pembelajaran di kelas. Jadi tidak harus kepedulian teman itu juga harus ada memangnya, cuma dalam segi berkelompok juga harus gitu. Jadi pembelajaran tidak monoton pada dirinya sendiri. Untuk bisa merangkul dari kebersamaan seperti itu. Berarti itu dari utama. Dari sebuah masalah Ya. diangkat untuk jadi kesepakatan kelas seperti itu ya. Oke. Ini kita lanjutkan saja. Ini tabel Y, tabel T.
yang Bu Yus tadi katakan memang betul. Itu untuk membantu sebuah kesepakatan kelas. Ya, kalimat seperti itu memang betul sebuah kalimat untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, karena memang di dalam kelas butuh kesepakatan. Ini adalah tabel Y dan tabel T, di mana sebuah keyakinan kelas itu dia akan terlihat, pastinya terlihat dalam sekolah, dalam kelas. Dan itu akan terdengar, dan itu terdengar itu akan dibacakan oleh guru atau dibacakan oleh dirinya sendiri, dan dia akan berperilaku seperti yang dia ucapkan, seperti yang baru diucapkan. Misalnya datang tepat waktu, ya, menyapa teman dan guru setiap hari. Ini adalah bentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata lainnya adalah kalimat positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya itu adalah kita ubah dari kalimat negatif itu menjadi positif. Buang sampah ke tempatnya. Gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ya kita belajar lagi ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu termasuk sebuah keyakinan kelas atau tidak? Di mana tadi peraturan diubah ke sebuah kalimat positif. Iya. Iya. Dilarang mengganggu orang lain, iya apa tidak? Keyakinan kelas apa tidak? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Dilarang menggunakan narkoba, kira-kira termasuk keyakinan kelas atau tidak? Bergantian atau menunggu giliran? Pasti masih bingung ini. Masih bingung. Gimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang ada setelah peraturan ini dibuat. Peraturan itu sebuah kalimat negatif yang dirubah menjadi kalimat positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab di situ. Tanggung jawab apa, Nana? Kembalikan buku ke tempatnya. Gitu. Peraturannya seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Diganti seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Nah, kalau sudah menghormati orang lain berarti tidak boleh mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, kalau sudah keyakinan kelasnya seperti itu, berarti otomatis dia akan hadir 15 menit karena dia menghormati orang lain dan punya komitmen di situ. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau sudah keyakinan kelasnya dirubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain, otomatis dia tidak akan melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk dalam kesehatan. Kalau dia sudah di hatinya tentang kesehatan, berarti otomatis semua obat-obatan yang dilarang tidak akan digunakan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya kita menghormati orang lain dan bersabar. Kalau sudah nancep kita yaitu prinsip menghormati orang lain, sabar, berarti dia secara otomatis akan menunggu, akan bergantian, dia menghargai orang lain. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Kalau dia udah yakin, aku ingin sehat, aku ingin selamat. Nah, caranya gimana? Pasti dia akan menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu ada keselamatan, ada keamanan, keyakinan kelasnya. Kalau pada prinsipnya dia sudah menancapkan pada dirinya selamat, maka dia tidak akan melakukan lari-lari di koridor.
Kita lanjut atau ada bingung? Pasti bingung ya? Enggak. Awal dilatihnya ada tanya aja. Siapa tahu mau buat keyakinan kelas di sekolah gitu. Jadi peraturan itu akan secara otomatis dikerjakan oleh siswa kalau kita punya keyakinan itu. Misalnya kebersihan. Kalau udah ada keyakinan kelas kebersihan berarti otomatis mereka akan menjaga kebersihan, membuang sampah tempatnya seperti itu. Ini kebutuhan dasar manusia berkualitas. Ini yang semua manusia itu punya. Ini yang harus terpenuhi. Salah satu nggak terpenuhi, dia pasti nggak akan tenang hidupnya. Pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu di sini yaitu adalah sebagai dia pada tempatnya. Dia ahli di bidang tertentu. Misalnya dia suka menggambar, ya kan? Dia butuh sesuatu kelas yang menggambar, bukan ditaruh di kelas matematika. Terus kesenangan dan kebebasan. Nah, ini sebagai seorang guru kita harus mempunyai satu di antara posisi kontrol. Ya, kita introspeksi diri kita sendiri. Kita apakah sebagai penghukum? Kita apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Kita apakah sebagai teman kepada murid? Kita apakah sebagai seorang pemantau? Atau kita apakah sebagai seorang manajer? Ya. Kalau penghukum itu sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit salah dihukum, gak sesuai baik kita dihukum. Itu penghukum. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya kalau ada siswa yang telat, misalnya contoh ya, biasanya kalau guru membuat rasa bersalah misalnya kamu gak kasihan gak sama Pak Guru yang sudah datang pagi hari, yang sudah membimbing kamu, sudah meluangkan waktu. Itu guru yang membuat rasa bersalah pada siswa. Itu. Terus teman, kalau teman biasanya itu care, ya care. Ya kamu kayak gini aja gitu, kayak gini loh. Biasanya lebih itu apa? Kalimatnya itu lebih netral, kayak gini. Masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah bantu gitu, biasanya sebagai teman. Pemantau ini biasanya lebih ke mantau siswanya, lebih kayak kalau di SMP itu kayak itu apa namanya, pembina OSIS biasanya. Jadi dia pemantau itu biasanya udah hafal peraturan sekolah. Nah, ada siswa yang telat, gimana peraturan sekolah? Biasanya kayak gitu itu pemantau, langsung ditembak siswanya. Gimana? Kamu salah karena peraturannya kayak gini. Kamu salah ya, itu pemantau. Nah, kalau manajer itu biasanya kita menanyakan keyakinan kita, keyakinan kelas yang kita tahu yang tadi yang di sini. Yang ini. Setelah kita membuat keyakinan kelas dalam kelas, ya misalnya dalam kelas itu kita ada rasa tanggung jawab, menghormati, ya kan? Menghormati berarti kan tidak jahil ke teman gitu kan. Nah itu manajer itu biasanya memberikan lagi ke keyakinan kelasnya. Nah ini titik tertinggi dalam menjadi seorang kontrol, menjadi seorang manajer gitu. Ini pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang bisa kita simpulkan kalau guru tersebut adalah penghukum, teman atau pemantau. Kita lanjut. Segitiga restitusi. Nah, setelah kita belajar tadi keyakinan kelas, 5 kontrol seorang guru, kita masuk ke segitiga restitusi. Ada pertanyaannya di sini? Lanjut, oke. Segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas. Ada validasi kebutuhan. Ada menanyakan keyakinan. Cara membuat keyakinan tadi kan kita udah
Tahu caranya? Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Contohnya, misalnya ya, ada seorang siswa, contoh kasus seorang siswa dia jatuh, misalnya ya, jatuh dari atas, pas naik itu terus jatuh ke bawah, misalnya luka gitu kan pasti nangis kan gitu kan, nangis. Kalau kita nenangin gimana biasanya? Kapopo kan gitu kan biasanya. Coba dulu gitu. Itu bagus, itu benar. Kapopo itu secara gak sadar Bapak Ibu guru sudah menstabilkan keadaan kayak gitu. Itu udah jadi merasa siswa itu gak apa-apa kayak gitu. Itu secara gak sadar udah menstabilkan keadaan. Terus masuk ke validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pasti sudah tanyakan, ya kan? Validasi kebutuhan, kamu kenapa kok naik ke sana? Pasti Bapak Ibu kan tanya kayak gitu kan? Kamu kenapa ke sana gitu kan? Nah, di situ anak akan bercerita. Itu secara di bawah sadar Bapak Ibu itu sebenarnya udah melakukan restitusi itu. Cuma kadang anak belum sempat sadar kita sudah memberikan solusinya. Jadi anak itu gak sadar tapi dapat solusi eksternal, sehingga kalau dari eksternal besoknya lupa lagi, mengulangi lagi itu. Nah, kalau kita kebanyakan ya, memang banyak kadang tanpa sadar kita juga menanyakan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tanpa sadar. Ya, ini validasi kebutuhan sudah kita lakukan. Nah, ini menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kadang kita lupa. Nah, validasi kebutuhan sehabis kita bertanya, kamu kenapa kok naik dari sana? Kamu ngapain di sana? Karena dari kata itu biarkan cerita dulu. Jawab dulu, gitu kan. Nah, sekarang baru kita tanyakan validasi. Validasi itu kita menanyakan pada diri yang kita keyakinan keras tadi itu loh, keselamatan misalnya ya kan. Kan itu naik ke atas jatuh kan berhubungan dengan keyakinan keras keselamatan. Kita tanya, kamu tahu tidak itu selamat atau tidak kalau naik misalnya ya kan. Terus gimana kamu agar tidak terulang kayak gitu, gimana, seperti apa gitu. Kadang kita hanya perlu memancing seperti apa gitu. Dia akan sadar gitu. Contoh kecil lagi, kemarin saya buat perjanjian dengan Bian sama anak kelas 1 juga Bu. Mohon maaf Bu, kemarin itu saya buat perjanjian sama anak kelas 1 itu. Bian itu jatuh ya, gak jatuh deh, apa namanya, mukul temannya. Gibran mukul dia kalau nggak salah, atau mukul siapa pakai kayu, yang nyuruh Bian. Ya, saya panggil, ya kan? Loh, kenapa kok seperti itu Mas? Ya itu soalnya wilayahnya itu Pak, ditepati wilayahnya saya sama itu siapa namanya? Gibran. Akhirnya dia suruh usir aja lah, pakai kayu gitu ya kan, gitu Pak. Maksudnya dihalau. Dihalau paling, nangis bujias bukan mau. Terus tak tanyakan lagi, nah terus itu benar apa salah Mas? Gitu kan. Ya salah Pak gitu. Nah, terus kalau salah kamu harus gimana Mas? Gitu. Ya nggak mulai lagi Pak, ya. Nah kalau terus kalau mulai lagi gimana Mas? Lapor polisi. Oke, baik dilaporin polisi kalau mulai lagi. Diem Bu kayak gitu Bu, beri diem itu Bu. Terus kamu bilang sama Mas Gibran apa yang kamu ucapkan tadi, gitu. Sama kelas 1 juga kan kadang sulit dikontrol itu kan. Kadang kita udah melakukan itu loh Bapak Ibu. Tapi kan kadang kita masih belum menjadi seorang pendengar. Kalau saya pribadi kurang menjadi seorang pendengar yang baik terhadap siswa kita. Iya kan? Ini guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar. Jadi kita cara menetralisir, stop Pak Guru tidak cari tahu siapa yang benar yang salah gitu. Udah,
gitu. Itu cara menstabilkan. Terus tertarik untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita cari solusi, ya. Di sini kita cari pembenaran, cari solusi bareng-bareng. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Biasanya ini yang sering terjadi pada siswa kita, weekend dari dia merasa bersalah terus maaf ya itu sering biasanya ya. Ya itu saya dulu belum belajar ini, bisa tak diemin aja apa ini sampai saya panggil kadang siswa mau kayak apa gitu kan, saya bingung sendiri tuh kadang gak bisa menstabilkan identitas. Nah ini validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Terus pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang 5 kebutuhan dasar tadi itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu yang dibutuhkan siswa sebenarnya. Kasih sayang itu pasti dia membutuhkan kasih sayang temannya, gurunya. Penguasaan dia itu butuh pengakuan di situ. Kamu tuh bagus di bidang ini, dia tuh butuh pengakuan, penguasaan. Kesenangan dia tuh butuh fun dalam belajar. Kebebasan dia tuh gak seneng matang, dia butuh bebas. Iya kan? Bertahan hidup, dia butuh bertahan hidup untuk membela dirinya. Itu 5 dasar. Itu dalam siswa itu pasti butuh itu, Bu. Kalau salah satu aja udah gak tercapai, udah kebebasan misalnya ya gak tercapai, udah wes gak ngomong nih, gak dengerin. Terus ini validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok lagi, lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Itu bertanya kepada siswa mengenai kebutuhan mereka. Menanyakan keyakinan. Nah, anak mulai melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai universal itu kayak tanggung jawab, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu kan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu nanti bisa dicapai. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi penyelesaian itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari eksternal, bukan kita yang meyakini bahwa itu salah, bukan, tapi dia sadar bahwa itu salah. Tuh. Ini sudah oke, terima kasih. Sudah selesai. Ya, mungkin di sini ada pertanyaan belum 1 jam. Bisa Pak, 1 jam lebih, tapi kan mau pakai sih. Iya, kebetulan lagi. Oke. Tapi kurang sama 1 jam Pak. Iya, kurang jelas. Jelas banget soalnya mau Ayo tak korek. Tanya itu restitusi tadi, segitiga restitusi. Iya. Islam. Kalau tanyakan sekarang aja mungkin. Tanya dulu. Ah. Apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Soalnya kemarin saya di positif ini materi itu sering ke kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi saya ingin tahu perbedaannya. Siap. Baik. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari kalimat universal yang simpel. Tanggung jawab, keselamatan. Berarti itu kesehatan. jawaban dari Itu keyakinan kelas, Bu. Ya. Kesepakatan yang kita bentuk di kelas itu bisa berupa peraturan.
Misalnya, jangan buang sampah di kelas. Itu kesepakatan kelas, peraturan kelas. Kalau kita ubah ke keyakinan, ya kan, kebersihan, otomatis kalau dia lihat kebersihan, dia tidak akan membuang sampah di kelas. Itu keyakinan kelas. Terus sekarang kalau di dalam kelas enaknya itu kita buat kedua-duanya atau salah satu saja? Kalau saya pribadi mending satu, karena satu misalnya keselamatan, keyakinan kelas kita itu ada keselamatan, Lore. Keselamatan itu akan mencakup semuanya, tidak mengganggu orang tidak berantem, tidak membuli, itu kan termasuk keselamatan. Jadi tidak apalagi ya, tidak coret-coret wajah siswa itu termasuk keselamatan. Nah itu, itu termasuk keselamatan. Nah itu keyakinan kelas. Jadi mereka itu tahu nggak banyak, tapi mencakup semuanya. Gitu. Jadi anak-anak apalagi anak SD kan hanya butuh yang simpel gitu, tanggung jawab, gitu kan. Kamu tinggal tanya, ini tanggung jawab apa enggak kalau kamu pinjam tidak dikembalikan? Gak tanggung jawab Pak, ajarnya kan gitu. Nah, udah sesuai nggak dengan keyakinan kelasmu? Ada tanggung jawab di sini. Tuh, ya Pak, gitu. Masih bingung gitu. Sebenarnya nggak bingung, cuma gini. Kalau ada tadi kesempatan kelas itu kayaknya lebih enak. Maksudnya gini, kalau sama tidak membuang sampah sembarangan berarti nanti di apa gitu loh. Iya, Kan sebenarnya kok enak seperti itu. Dan nanti kalau keyakinan kelas 1, kelas 2 itu kan kadang-kadang nggak paham. Oh iya, gitu. benar. Iya tak? Iya, benar. Nah, keyakinan kelas pun itu fleksibel. Gini, dalam artian sesuatu kalimat yang negatif kalau sudah masuk di keyakinan kelas, dia menjadi kalimat positif. Jangan buang sampah di kelas, ya kan? Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu maksudnya pendidikan. Jangan mengambil buku tanpa izin. Contohnya, ya kan? Itu kan kalimat negatif tuh. Yang depannya ada kalimat jangan, itu pasti kalimat negatif, dan itu cenderung dilakukan. Itu cenderung dilakukan. Jangan nyontek ya, nyontek. Jangan dipegang, dipegang. Tapi kalau dirubah ke keyakinan kelas, jangan nyontek dirubah jadi apa? Kalau keyakinan kelas, kerjakan sendiri. Dia kan otomatis pikirannya kerjakan sendiri. Jangan diambil. Kalau dirubah ke keyakinan kelas apa? Kalau jangan diambil, berarti kalau dirubah ke keyakinan kelas, ambil yang itu. Kalau ada dua kayak gitu. Jangan diambil yang A, Cleo. Jadi kalau dirubah ke keyakinan kelas, ambil yang mos saja. Berarti otomatis dia akan berpikir dia tidak akan ambil ini. Itu adalah prinsip psikologi. Gimana kalau kita ngomong jangan, itu pasti dia jangan dibuka. Oh, penasaran, apa itu? Lebih baik kita alihkan ke langsung perintah, gitu. Jangan bicara, jangan bicara. Jadi kalau jangan bicara berarti diam. Berkata, malah berkata ya. Jangan. Coba aja, ayo kita kan sama guru kan saling gitu mencoba. Saya tuh coba aja, coba ya kan, tak coba. Kok lebih efektif yang mana gitu. Kalau coba aja. Gimana Bu Lili? Kalau berarti kan menurut gurunya masing-masing, guru kelasnya masing-masing membuat kesempatan kelas atau keyakinan. Silakan. Dikondisikan. Cuma memang ya seperti yang tadi ya, bahwa kalimat negatif itu
lebih cenderung dikerjakan biasanya. Kalau kita kembalikan ke kenyamanan gurunya masing-masing gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Iya, iya. Saya itu tadi kok belum begitu paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Karena kan mirip gitu Pak ya. Nah, bisa-bisa itu nanti maksudnya itu konsekuensi, tapi menilai orang lain itu bisa hukuman. Seperti itu bagaimana? Nah, iya. Poinnya kalau konsekuensi kita udah punya kesepakatan di awal. Orang lain kalau melihat itu pasti dia akan melihatnya hukuman, ya kan? Tapi kita yang tahu sama anak itu, kita prioritaskan ke siswa, bukan ke orang lain. Orang lain melihat seperti apa silahkan, karena kita berada dengan siswa. Siswa itu mentalnya gimana gitu aja. Kalau kita konsekuensi itu mentalnya kan lebih sehat, ya mentalnya lebih sehat dan dia akan mudah menerima karena punya kesepakatan di awal. Tapi kalau hukuman Dia tahu nanti konsekuensinya kalau saya telat, berarti saya harus Iya. ini. Dia Kan. sudah tahu konsekuensinya. Kalau hukuman dia kan nggak tahu berarti apa ini apa nanti itu. Iya benar. Karena kita cenderung membuat peraturan, tapi kita lupa untuk menjelaskan. Kita lupa untuk memberikan sebuah konsekuensi apabila kita melanggar. Itu biasanya. Kalau orang lain melihat gimana? Kalau saya pribadi itu silakan. Karena saya orientasinya siswa. Ya saya bagi siswanya tidak. Yang penting siswanya tahu. Iya. Sudah ada Sudah. kerjaan Betul. Iya. Berarti intinya kalau konsekuensi itu memang harus ada peraturan dulu atau kesepakatan kelas dulu. Betul. Gitu. Iya. Harus ada itu dulu. Harus ada ijab kabul ya. Jangan marah-marah kita udah buka kamar kok. Sopo ya. Sudah ya. Oke. Satu jam 11. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa lebih baik lagi, belajar lagi. Tolong ingatkan saya jika saya melakukan kesalahan dan jika saya lalai dalam mengajar. Saya cukup akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.